Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih setiamu, anugerah-Mu Tuhan selalu nyata setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami mau bawa hidup kami, persembahkan hidup kami dengan pujian kami, pengagungan kami, sembah kami, nyanyian kami hanya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hatimu, nyatakan ucapan syukurmu kepada Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan,
naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan pujianmu kepada Yesus. Kami memujimu, kami menyembahmu. Oh haleluya, Yesus kau sungguh baik. Oh Yesus kau sungguh baik, kau baik Tuhan. Haleluya Tuhan, kau sungguh baik Tuhan, kau sungguh baik. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan, dengan segenap hati kami. Oh Yesus, kau baik Tuhan. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan, inilah pujian kami yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Yes Lord Jesus, thank you Jesus. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan saat ini saya ingin membagikan sebuah renungan tentang jenuh. Kita bisa baca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang 19 sampai yang ke-20. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tahukah saudara bahwa kekristenan itu harus menghasilkan buah, yaitu tentang buah roh dan buah pelayanan. Buah pelayanan yaitu kita bisa memenangkan jiwa. Tetapi perhatikan di ayat berikutnya berkata demikian. Ayat yang ke-22 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat yang ke-23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, ujung-ujungnya pasti ada yang namanya penolakan. Allah menolak orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Pertanyaannya, mengapa orang tidak melakukan kehendak Tuhan? Yaitu karena dari buahnya lah kita dapat melihat. Kekristenan tidak hanya dilihat pada waktu mereka bertobat menerima Tuhan Yesus, pada waktu mereka dibaptis. Tetapi kekristenan dilihat pada waktu proses mereka menjadi orang Kristen. Tetapi kebanyakan orang tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena mereka jenuh. Mereka jenuh waktu dalam proses waktu mereka menjadi kekristenan. Jenuh berdoa, jenuh membaca Alkitab, jenuh datang beribadah, jenuh datang ke persekutuan doa, bahkan jenuh untuk melayani. Orang tidak akan pernah menghasilkan buah kalau mereka jenuh. Tetapi saya percaya mungkin seringkali kita, bahkan saya secara pribadi,
pernah mengalami titik jenuh, yaitu jenuh beribadah, jenuh membaca firman Tuhan, jenuh berdoa, bahkan jenuh untuk melayani. Percaya ketika kita mengalami titik jenuh itu, kita tidak akan menghasilkan buah. Mengapa demikian? Karena ketika kita jenuh dan mengikutinya, itu tandanya kita bukan kekristenan yang bertumbuh. Tetapi hari ini pesan saya, pesan firman Tuhan, ketika kita mengalami titik jenuh berdoa, marilah memilih tetap berdoa. Ketika saudara jenuh untuk membaca firman Tuhan, tetaplah untuk memilih membaca firman Tuhan. Dan ketika saudara jenuh untuk datang bersekutu dengan Tuhan, tetaplah untuk datang bersekutu. Dan ketika saudara jenuh untuk melayani Tuhan, firman Tuhan ingatkan, tetaplah untuk melayani Tuhan. Dan ketika saudara memilih untuk tidak mengikuti titik jenuh saudara, saudara berbuah, saudara mengalami pertumbuhan rohani. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Dan hari ini kami belajar tentang jenuh. Biarlah ketika kita mengalami kejenuhan, Tuhan tolong kami, sehingga kami tetap memilih melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, memberkati jemaatmu, Hasisi dimanapun jemaatmu berada ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.